mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jadi di kesempatan kali ini kita mengunjungi salah satu museum sejarah di Surabaya, yakni Monumen Kapal Selam. Sebelum kita melihat isi dari monumennya, ayo kita perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Septiani Pakusit, NPM 2403-20148 dari kelas G202. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Natalia Tarigan dengan NPM 2403-20123 dari kelas G202. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aca Cizianovita Putri dengan NPM 240-320-1125 dari kelas G126. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Elizabeth Purba dengan NPM 240253 dari kelas G139. Jadi, Monumen Kapal Selam yang berlokasi di bantaran Sungai Kalimas, Jalan Pemuda Surabaya dibangun atas prakarsa pimpinan TNI Angkatan Laut, Gubernur Jawa Timur dan para sesepuh kapal selam. Monumen kapal selam ini adalah bentuk asli kapal KRI Pasopati 410 dari Satuan Kapal Selam Amarda RI Kawasan Timur. Pembangunan ini diletakkan batu pada tanggal 1 Juli 1995 oleh Gubernur Jawa Timur Bapak Basofi Sudirman didampingi Pangarmatin Laksada TNI Gofar Suwardi. Nah, di sini ada ruang torpedo haluan. Ruang ini lebih dikenal sebutan ruang torpedo atau ruang depan pada bagian atas yang terletak pintu masuk di dalam kapal. Nah, ruang torpedo ini terdapat 4 peluncur torpedo, yaitu tempat torpedo cadangan, isar ABK, dan dom sonar di bawah geladak. Ini ada 4 torpedo. Nah, selain itu, di dalam ini juga berfungsi untuk keluar masuknya bongkar muat. Kemudian torpedo ini berfungsi untuk menembakkan torpedo untuk meluncurkan penang tempur atau pasukan katak, dan juga ada 6 kursi torpedo cadangan serta terdapat 8 tempat tidur untuk ABK, Bintara, dan Tamtama. Baik, sekarang kami tiba di bagian tempat peristirahatan para awak. Jadi di sini terdapat beberapa bunk bed atau tempat tidur atau istirahat dari para awak kapal dan perwira. Di sini terdapat 6 contoh display kasur. Kemudian di sini juga terdapat beberapa foto pejabat komando KRI dari Pasopati 410. Kemudian di bagian sini juga terdapat, kembali lagi ke bagian sini, di sini terdapat selemari kecil untuk tempat penyimpanan pakaian ataupun kebutuhannya dari para perwira. Lanjut, di bagian sini terdapat ruang khusus untuk pemandan dari kapal selam berikut. Nah, jadi sekarang kita ada di ruang 3. Ruang ini adalah merupakan tempat pengendalian dan pusat informasi tempur, di mana seluruh kegiatan pada saat kapal beroperasi, berlayar, ataupun sedang melaksanakan serangan torpedo yang dikendalikan oleh komandan kapal dari ruang ini. Di bagian kanan depan ruangan terdapat kemudi vertikal, kemudi horizontal depan dan belakang. Kemudi vertikal adalah kemudi untuk mengendalikan arah haluan kapal ke kanan ataupun ke kiri. Sedangkan kemudi horizontal depan dan belakang adalah untuk mengendalikan kapal menyelam atau timbul. Nah, pada saat peran tempur pintu, antara ruang harus tertutup rapat dan kedap. Nah, di sini kita berada di ruang radar. Radar atau flag adalah sebagai radar navigasi, sedangkan radar ankor adalah radar dari pasif untuk mendeteksi frekuensi radar lawan. Tabung snorkel
Bila kapal selam sedang menyelam dan diesel dijalankan, maka memerlukan udara agar diesel bisa jalan atau hidup. Maka udara dari luar kapal disalurkan melalui tabung snorkel atau RDP. Selanjutnya terdapat ruang makan ABK dan juga ruang istirahat tempat ABK, di mana juga pada tempat ini digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan. Selanjutnya, pada ruang ini terdapat dapur di mana para ABK bisa memasak dan juga mencuci piring selama berada di dalam kapal. Nah, selanjutnya ini tuh merupakan tempat motor diesel, pesawat bantu dan pengendaliannya. Di sini ada pesawat ventilator baterai. Nah, kemudian di sini ada mesin-mesin yang menggerakkan kapal. Di sini ada mesin diesel. Di sini menggunakan mesin diesel 2000 PK, yang dimana mesin ini berfungsi sebagai penyuplai atau charging sistem baterai yang ada di kapal selam, baik di posisi menyelam maupun di atas permukaan. Selanjutnya kita berada di ruang 6. Ruang 6 ini adalah tempat motor listrik penggerak kapal, motor-motor bantu, dan pengendaliannya. Nah, di ruang 6 ini tuh terdapat 2 buah motor listrik generator pokok untuk menggerakkan baling-baling atau pengisian baterai. Nah, di sini tuh ada motor listrik. Nah, ini tuh digunakan sebagai motor pendorong pokok pada waktu kapal sedang menyelam dengan kecepatan 13 knot. Selanjutnya, di bagian sini tuh terdapat 2 buah motor ekonomi yang digunakan pada saat kapal berlayar dengan menggunakan kecepatan ekonomis. Sama seperti ruang-ruang sebelumnya, pada saat peran tempur, pintu antara ruang harus tertutup rapat dan kedap. Baik, kita tiba di ruang terakhir yang di ruang 7. Di sini terdapat beberapa mesin pendukung lainnya. Jadi di sini ada pompa hidrolik atau hidrolik pump yang digunakan untuk mendorong kerjanya mesin. Kemudian di sini juga ada pintu keluar atau masuk ABK, juga bisa digunakan sebagai emergency exit bagi para awak kapal. Kemudian di bagian situ bisa dilihat juga terdapat ruang terpadu buritan lainnya. Yang awalnya di ruang paling awal terdapat 4, di sini terdapat 2 tambahan lainnya. Halo, jadi di sini kami mau melihat sedikit video cuplikan mengenai sejarah dari kapal selam KRI Pasopati 410. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri laut. Kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan yang tangguh. Kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. Merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut. Di Indonesia lahir di tengah heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami keinginan menerobos blokade laut Belanda, tepatnya pada tahun 1947. Positif bagi perjuangan bangsa Indonesia, Snow-Going dan Midget Submarine. Dari Uni Soviet, salah satu produksinya yang handal, berturut-turut 10 buah kapal selam tiba di Surabaya. RI Nagabanda, RI Chandrasa. Keberadaan monumen kapal selam bukan hanya sekedar pelestarian bangunan kapal selam, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat oleh pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Fisik dari monumen yang menampilkan kapal ex-KRI Pasopati ini adalah saksi sejarah tentang pengabdian dan profesionalisme prajurit-prajurit Korps Hiu Kencana, sekaligus akan memberi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda bangsa untuk mengerti dan tertarik pada kehidupan aspek kelautan sebagaimana kodratnya sebagai bangsa bahari.